Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin syajaratil asli nuraniyah wa lam'atil qabdatir rahmaniyah wa afdalil khalifatil insaniyah wa ashrafi surati jasmaniyah wa ma'danil asrari rabbaniyah wa khaza'inil ulumil istifaiyah sahibil qabdatil asliyah wal bahjati saniyah wa ratbatil aliyah man indarajatin nabiyuna tahta liwa'ihi fahum min wa ilayhi wa salli wa sallim wa barik alaihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumi yub'atsu man afnaita wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah Jumat siang hari ini, khatib berwasiat khususnya untuk diri pribadi, umumnya untuk seluruh jamaah Masjid Baitur Ridwan. Mari kita bersama-sama selalu berbekal di dalam hidup ini, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Oleh karena itu, kerjakan perintah Allah dan jauhi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu ibrah berupa pelajaran bagi kita semuanya dari seorang masyayikh, seorang imam, Abu Laits As-Samarqandi. Beliau mengatakan, dahulu ada seorang nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah melalui mimpi. Wahyu tersebut berupa 5 hal. Pertama, apa yang kamu lihat, makanlah. Yang kedua, apa yang kamu temukan, sembunyikanlah. Yang ketiga, ketika ada yang meminta tolong, tolonglah. Yang keempat, ketika ada yang meminta, maka janganlah putuskan harapannya. Dan yang kelima, ketika mencium bau yang sangat busuk, maka larilah. Utusan Allah ini pun terbangun dari pagi hari, lalu kemudian keluar dari rumahnya. Terkejut ketika menoleh atau menengok ke arah kanan. Yang pertama kali dia lihat adalah sebuah gunung yang besar berwarna hitam. Teringat akan mimpinya, apa yang kamu lihat maka makanlah. Tanpa berpikir dia dekati gunung warna hitam tadi. Ternyata semakin didekati,
gunung tersebut berubah menjadi kecil. Makin dekat, makin kecil, semakin dekat, semakin kecil. Bahkan ketika makin didekati, gunung yang besar tadi berwarna hitam berubah menjadi sepotong roti. Lalu kemudian dia makan. Setelah itu dia melanjutkan perjalanan menemukan bejana yang terbuat dari emas. Dan kemudian teringat akan mimpinya berupa wahyu. Apa yang kamu temukan maka sembunyikanlah. Maka otomatis utusan Allah ini menggali tanah yang dalam. Dia kubur kembali bejana emas tersebut. Tapi apa yang terjadi ketika bejana emas tadi sudah dikubur? Baru satu langkah, ternyata bejana emas itu pun muncul kembali ke permukaan. Lalu kemudian digalinya lagi lebih dalam tanah itu untuk menguburkan bejana yang dari emas ini. Setelah dikubur, satu langkah kemudian bejana itu pun muncul kembali ke permukaan. Dan kemudian utusan Allah ini berkata, tawakkaltu 'ala Allah. Lalu kemudian Abu Lais As-Samarqandi melanjutkan. Dan utusan Allah ini melanjutkan perjalanannya, kemudian tiba-tiba hinggaplah di bahu sebelah kanannya seekor anak burung. Dan burung itu berkata, Tuan, tolong saya mau dimakan oleh burung elang. Maka teringat akan mimpinya berupa wahyu, ketika ada yang meminta tolong, maka tolonglah. Maka kemudian utusan Allah ini mengambil burung kecil tersebut dan disimpan di saku bajunya. Dan tidak lama kemudian, burung elang yang sedang mencari burung kecil ini pun mendatangi utusan Allah ini dan berkata, Tuan, saya sudah dari pagi mengejar burung kecil. Dan saya sampai saat ini melihat burung itu pergi ke arah ini. Saya kelaparan. Saya belum makan. Kalau memang Tuhan bisa memberi, tolong berilah saya. Maka utusan Allah ini tanpa berpikir panjang, karena dalam mimpinya adalah ketika ada yang meminta, jangan pernah putuskan harapannya. Maka kemudian dia mengambil sebilah pisau, bukan burung kecil yang dipotongnya, melainkan daging paha sendiri, lalu diberikan ke burung elang, dan burung elang itu pun pergi dengan makan daripada daging paha utusan Allah ini. Setelah itu utusan Allah ini berjalan dalam kondisi terpincang-pincang, dan kemudian mencium bau yang sangat busuk. Kemudian teringat akan mimpinya, ketika engkau mencium bau yang busuk, maka larilah. Maka utusan Allah ini pun berlari dan kembali ke rumahnya. Menjelang malam tiba, berdoa kepada Allah, ya Allah, di dalam mimpi dan hari ini nyata, aku ingin tahu sebetulnya maksudnya apa. Tolong takwil daripada mimpi itu seperti apa. Maka Allah pun menjelaskan di dalam mimpi utusannya ini, wahai utusanku, ketika engkau menoleh ke sebelah kanan, yang kau lihat gunung besar berwarna hitam. Gunung yang besar berwarna hitam itu diibaratkan adalah amarah yang ada dalam diri manusia. Manakala amarah, emosi diikutkan, dituruti, maka otomatis gunung itu pun akan menjadi besar. Tetapi kalau dihadapi amarah, emosi itu dengan penuh kesabaran, maka amarah itu pun akan berubah menjadi sepotong roti yang rasanya manis. Dan di sini pelajarannya adalah, setiap kita memiliki emosi, setiap kita memiliki amarah. Maka itu para jamaah, kendalikan amarah kita. Jangan kita perturutkan amarah kita. Kendalikanlah dengan kesabaran. Sebab pernah sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ausini ya Rasulullah, ausini ya Rasulullah, ausini ya Rasulullah." Berikan kepadaku wasiat wahai Rasulullah. Maka Rasul menjawab, "La taghdab walakal jannah."
jangan marah, surga untukmu. Lalu yang kedua, ketika engkau menemukan bejana yang terbuat dari emas, lalu kau kemudian menggali tanah dan menguburnya, muncul kembali ke permukaan. Pada hakikatnya adalah bejana itu berupa kebaikan manusia. Sepintar apapun manusia menyembunyikan kebaikan, tidak akan pernah luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah hilang pahala berbuat kebaikan itu. Karena itu Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kalian berbuat baik, maka balasan kebaikan itu akan balik kepada kalian. Sebaliknya, ketika kalian berbuat buruk, maka balasan keburukan itu pun akan balik kembali kepada kalian. Maka itu, banyaklah berbuat kebaikan. Al khairu katsirun wa qalilun fa'iluhu. Rasulullah bersabda, kebaikan itu banyak, namun sedikit orang yang berbuat baik. Yang ketiga, ketika ada orang yang meminta tolong dan diumpamakan ketika itu adalah dengan seekor burung. Pada hakikatnya dalam hidup bersosial tentunya kita harus bisa saling tolong menolong. Karena itu Allah mengatakan dalam Al-Quran, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Menolong itu adalah satu keharusan. Maka janganlah kita semuanya menjadi orang-orang yang tidak mau menolong kepada saudara kita semua ketika mereka sedang membutuhkan pertolongan. Dan yang keempat, ketika ada yang meminta, janganlah putuskan harapannya. Sesungguhnya apa yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada yang meminta, jangan pernah mengecewakan orang yang meminta tersebut. Sebaiknya berikan dengan semampu kita. Karena sesungguhnya mereka meminta maaf sudah mengorbankan kehormatan mereka, sudah memberanikan mental mereka. Bagaimana rasanya ketika ditolak oleh kita semuanya? Maka Rasul mengatakan, jangan pernah putuskan harapan ketika ada orang yang meminta kepada kita. Dan yang terakhir, yang kelima, ketika engkau mencium bau yang sangat busuk, maka larilah. Itu adalah diumpamakan satu tempat yang dipakai untuk nongkrong-nongkrong, kumpulnya manusia di sana, membicarakan aib saudaranya atau mengganggu orang yang sedang lalu lalang. Maka itu tempat yang dijadikan sebagai tempat tongkrongan, maka harus dihindari. Dan Allah mengatakan, larilah. Maksudnya jangan kau ikut serta nongkrong di tempat tersebut, karena itu diumpamakan adalah tempat yang sangat bau, bahkan melebihi daripada baunya sampah. Semoga ibrah pelajaran dari Abu Laits As-Samarqandi mampu kita jadikan untuk bekal di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kendalikan emosi, kendalikan amarah dengan kesabaran. Yang kedua, selalulah berbuat amal saleh, amal baik, karena insyaallah pasti akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu tolong menolong kepada sesama. Dan jangan menjadi orang yang pelit ketika ada yang meminta, maka berilah. Dan terakhir, jangan jadi generasi umat yang suka nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. InsyaAllah Allah akan memberkahi kita semuanya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.